Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nina Trisna SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya mengajar di SDN 09 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1A6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan kolonialis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik ibarat petani, sedangkan peserta didik adalah tanaman. Petani tugasnya adalah merawat dan menjaga tanaman. Baik atau tidaknya tanaman yang dihasilkan petani itu tergantung bagaimana perlakuan petani terhadapnya. Bibit unggul pun apabila ditanam di tanah yang tidak subur, tidak diberi pupuk, tidak diberi perawatan, maka dia tidak akan menghasilkan tanaman yang baik. Tetapi bibit yang kurang unggul tetapi ditanam di tanah yang subur, diberi perawatan, dipupuk, maka akan menghasilkan tanaman yang baik. Bibit jagung yang kita tanam jangan harapkan akan menjadi padi. Begitu juga apabila bibit padi yang kita tanam jangan harapkan akan menjadi tanaman jagung. Begitu juga peserta didik kita, dia memiliki perbedaan, tidak sama. Setiap peserta didik memiliki keunikan. Maka kita sebagai pendidik dalam memperlakukannya harus sesuai dengan potensi yang ia miliki, agar potensi tersebut bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya, sehingga peserta didik dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Maka kita sebagai pendidik, agar terwujudnya tujuan pendidikan tersebut, harus menerapkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak adalah sebuah proses mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Di sini siswa dijadikan sebagai subjek, sebagai sumber belajar. Jadi siswa diprioritaskan di dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai membantu, membimbing, dan mengarahkan pembelajaran siswa, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut berkembang. Jadi dalam penerapan pembelajaran ini, guru harus juga mempertimbangkan kebutuhan setiap siswa sebagai suatu individu atau kelompok, sehingga dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar sepanjang waktu. Yang kedua adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu dibagi atas dua, yaitu kodrat alam ialah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Dalam proses menuntun anak agar bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak-anak, yang mana kebebasan ini pun tentu saja harus masih dalam pengawasannya. Dengan begitu, pendidik masih bisa memberikan tuntutan maupun arahan agar mereka tidak kehilangan arah atau melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan bisa membantu dan menemukan kemerdekaan anak-anak dalam proses belajar, sehingga mereka bisa hidup mandiri sesuai dengan kodratnya.
Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tolodo, ing mantio mangunkarso, tunuri handayani. Ing ngarso sung tolodo artinya guru harus bisa memberikan contoh yang baik, baik itu perkataan atau perbuatannya. Jadi seorang guru yang sebagai pemimpin dalam kelasnya harus memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Mereka harus mampu mempraktikkan nilai-nilai yang mereka ajarkan, dan seorang guru juga harus menjadi penuntun yang baik bagi siswanya, sehingga dapat membentuk siswanya menjadi individu yang berkualitas. Ing makdio mangun karso artinya guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Jadi semboyan ini perlu kita lakukan oleh seorang guru untuk membimbing para siswanya dalam membangun cita-cita yang tinggi dan mulia. Selain itu, seorang guru memiliki peran untuk membantu para siswanya menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga potensi tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan kodratnya, sehingga membentuk manusia yang berkarakter, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Yang ketiga yaitu tunuri handayani, artinya guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Guru diharapkan bisa memberikan dorongan pada para siswanya, dengan begitu para siswanya memiliki keberanian dan pendukung dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Rasa semangat dan dorongan yang diberikan oleh guru akan membuat para siswanya berani menggapai cita-citanya dalam mencari pendidikan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga siswa tersebut mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.